manusia-manusia yang sakti gitu ya. Karena gitu sudah melatih gimana ya gitu. Juga ada yang menyembah arwah-arwah, juga menyembah roh-roh jahat. Itu manusia sudah tersesat lah, tersesat, betul-betul tersesat. Itulah sebabnya Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Padahal bangsa Israel juga sudah semacam ikut-ikutan itu ibadahnya orang Mesir. Tapi ada sebagian lagi yang menyembah Tuhan Allah nenek moyangnya, menyembah Tuhan Allahnya Abraham, Ishak, Yakub gitu ya. Tapi dicampur gitu. Sinkretisme, campur aduk. Jadi ada menyembah Tuhan Allah yang sejati tapi nggak tahu bagaimana. Tapi juga dicampur dengan dewa-dewi, dengan apa kekuatan-kekuatan alam yang dianggap ada dewa-dewinya gitu. Ya, atau apalah sungai besar, gunung besar, pohon besar. Nah itu, jadi di tengah-tengah kesesatan manusia itu Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel? Bangsa Israel ini kan ada juga yang bukan Israel ya, apa Ismail atau apa gitu ya. Tetapi bangsa Israel inilah yang masih menyimpan sebagian warisan tentang menyembah Tuhan Allah yang Esa, yang waktu itu dikenal sebagai Yahweh Elohim. Elohim itu Allah, tapi bentuknya banyak ya. Tapi Yahweh itu seperti pribadi Allah, gitu. Jadi itulah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dipisahkan ke tanah Palestina. Tapi di tanah Palestina itu sudah ada 7 bangsa atau 7 suku bangsa lah ceritanya, 7 bangsa karena beda-beda. Jadi bagaimana? Apakah Tuhan Allah tidak kasihan sama mereka? Mereka itu sudah bejat, sudah rusak, sudah tidak bisa diperbaiki, gitu. Ya ada 1-2 ya yang beroleh anugerah ya, seperti Rahab itu ya, meskipun dia pelacur, tapi dia masih ada rasa takut sama Tuhan Allah sejati, gitu. Jadi itulah ceritanya bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di negeri Mesir. Lalu sebenarnya ada jalan yang lebih pendek, itu lewat Jazirah Sinai itu, ya, langsung dari Mesir ke Palestina. Tetapi Tuhan Allah ingin supaya bangsa Israel ini dilatih menghadapi kesulitan, menghadapi musuh. Maka lewat itu laut, ya orang bilang laut tengah, sebenarnya bukan laut tengah, itu laut apa, Teberau, terus ke Gunung Sinai, Jazirah Sinai ya. Nah, untuk apa di sana? Jazirah Sinai itu seperti lebih banyak gurunnya, tapi ada gunung di sana, Gunung Sinai, tidak terlalu tinggi sih. Nah di situ Tuhan Allah mau memperkenalkan dirinya, bukan menyembah gunungnya, tapi Tuhan Allah itu turun ke atas Bukit Sinai atau Gunung Sinai itu. Itu waktu itu luar biasa. Itu seperti awan, api, sama kilat yang menyambar-nyambar. Itu jadi seperti Tuhan Allah yang berselimutkan kilat ya, sama awan sama apa gitu, turun ke Gunung Sinai. Satu bangsa Israel itu dibawa menghadap kepada Allah yang turun ke Gunung Sinai. Nah ini kan orang bertanya juga, kok Tuhan Allah turun bagaimana? Tentu saja kalau Tuhan Allah itu tidak turun kemana-mana ya, itu hanya pernyataannya saja. Pernyataannya tentu saja harus mulia sekali. Jadi api, kilat menyambar, awan yang tebal, itu turun ke Bukit Sinai. Lalu di sana itu tentu saja itu seperti gempa bumi lah, seperti kilat menyambar lah, sampai bangsa Israel itu ketakutan, gemetar. Gemetar, kok Tuhan Allah mereka itu seperti mengerikan gitu ya. Ada kilat menyambar, terus petir gitu ya. Nah, itu kata Nabi Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir itu kalau kamu takut sama Tuhan Allah, itu bagus ya, supaya kamu jangan gampang berbuat dosa. Karena Tuhan Allah itu kalau menghukum itu sangat mengerikan. Kamu harus belajar taat. Nah, disitulah
bangsa Israel itu bertemu dengan kemuliaan Allah tapi diliputi awan itu tadi. Ya ada kilat yang menyambar, ada petir gitu ya. Lalu di situ Tuhan Allah menyampaikan 10 hukum. Jadi 10 hukum itu bukan dari agama, tapi dari Tuhan Allah sendiri. Langsung. Tuhan Allah sendiri menyampaikan 10 hukum itu. Iya. Nah, di situ bangsa Israel itu dengan gemetar ya, dengan penuh ketakutan gitu, terungkup deh ya, telungkup, gemetar. Lalu di sana kemuliaan Tuhan itu seperti kemuliaan Tuhan turun, itu ada awan, ada petir, ada seperti kilat yang menyambar. Jadi awan yang penuh dengan kemuliaan lah, awan yang terang turun ke Bukit Sinai. Lalu dari sana Tuhan Allah menyampaikan 10 hukum Allah. Gitu. Itu tulisan tangan Tuhan. Jadi itu 10 hukum Allah itu bukan dari manusia. Ya kita nggak tahu tangan Tuhan bagaimana, tapi dibilangnya itu jari Tuhan. Menuliskan di 2 loh batu. Oh iya. Gitu. Nah diberikan kepada Musa. Ya, itu dari Tuhan itu betul-betul dari Tuhan Allah sendiri. Iya. Gitu. Wah, itu kalau kita bisa membayangkan ya, saya juga dulu membayangkan, saya juga ikut gemetar gitu. Ya, bersama-sama selalu bersama bangsa Israel itu. Lalu di sana ada petir menyambar, ada petir, ada kilat ya. Lalu ada suara Tuhan yang mengguntur. Itu 10 hukum. Aku inilah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain di hadapanku. Jangan kamu menyembah, atau jangan kamu membuat patung, pahatan, tiruan apapun yang ada di bumi atau di langit atau di bawah bumi untuk menyembah sujud kepadanya. Karena aku Tuhan Allah bersifat cemburu kepada itu yang Allah-Allah palsu, ilah-ilah palsu. Ya, dan kamu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah itu Tuhan Allahnya kan diperkakan namanya itu waktu itu YHWH itu ya. Nah, kita tidak tahu persis bunyinya. Apakah itu Yahweh, apakah itu Yehova ya. Oh iya. Nah, tetapi itu hanya singkatan waktu itu ya. Jadi hanya orang Israel yang waktu dulu aja yang tahu. Oh iya. Nah, jadi disitulah Tuhan Allah yang sejati, Tuhan Allah yang hidup itu menyampaikan 10 hukum Allah, gitu. Nah, di sini jadi manusia yang harus belajar bahwa meskipun ada banyak agama, ada banyak yang dianggap sebagai dewa-dewi, tetapi Tuhan Allah yang sejati itu hanya satu, yaitu Tuhan Allahnya bangsa Israel. Yeah. Nah, ini yang harus jelas. Dan itu terjadinya kira-kira 1400 sebelum Masehi. Jadi begitulah peristiwa Tuhan Allah yang sejati, Tuhan Allah yang hidup membebaskan bangsa Israel, dibebaskan dari perbudakan Mesir yang sudah berabad-abad itu ya, dibawa ke itu Palestina. Iya. Tetapi tidak langsung. Tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Iya. Kalau langsung nanti seperti terlalu mudah. Oh. Jadi Tuhan Allah juga mau mengajarkan bangsa Israel yang tadinya bangsa budak gitu ya, untuk belajar berperang. Kenapa Tuhan Allah mengajarkan bangsa ini berperang? Supaya mereka jangan bermental budak. Mengajarkan berperang ini bukan juga untuk sewenang-wenang, tapi menjalankan perintah Allah. Gitu. Jadi mereka dibawa ke Jazirah Sinai itu untuk apa? Untuk menghadap Tuhan Allah. Bagaimana menghadap Tuhan Allah? Tuhan Allah mau menyatakan diri dalam dalam rupa yang dia kehendaki, itu awan-awan yang mulia ya, dan ada petir dan ada guntur gitu ya, petir yang menyambar. Lalu itu turun ke Bukit Sinai. Di sana Tuhan Allah itu semua orang tengkurap dan gemetar, dan kalau saya di sana juga saya ikut gemetar pasti. Gitu ya. Lalu Tuhan Allah menyampaikan 10 hukum Allah.
Gitu. Jadi 10 hukum Allah yang ada di Alkitab itu betul-betul dari Tuhan Allah sejati, bukan bikinan manusia, bukan bikinan agama. 10 hukum itu dari Tuhan Allah sendiri. Itu suara yang menggelegar sampai ketakutan dan semua gemetar dan seperti nggak tahan gitu. Lalu mereka itu bilang kepada Nabi Musa, kami tidak sanggup katanya mendengarkan suara Tuhan Allah yang begitu mengerikan katanya. Biar kamu saja yang pergi menghadap Tuhan Allah katanya. Nah, Nabi Musa menyampaikan kepada Tuhan Allah yang dikenalnya itu singkatan YHWH itu ya. Ya yang orang bilang Yahweh atau Yehova ya, kita tidak tahu persisnya gimana. Jadi Nabi Musa dan Harun menyampaikan permohonan dari bangsa Israel. Mereka tidak mampu kalau mendengar suara Tuhan secara langsung. Jadi Tuhan Allah juga menerima permohonan bangsa Israel. Lalu Tuhan Allah memberikan 10 hukum. Nah, terus waktu Nabi Musa kembali ke bangsa Israel, ternyata bangsa Israel itu sudah nggak tahan ditinggal sama Musa. Mana katanya Musa dan sudah mati. Lalu Tuhan Allahnya mana katanya. Lalu mereka memaksa itu yang dipaksa Harun kali yang tinggal di situ ya. Sama penatua-penatua. Kalau gitu nasibnya Musa nggak tahu katanya, kita barangkali dulu mati, apa dimakan apa katanya. Bikin aja katanya Tuhan Allah sendiri katanya. Kita bikin Tuhan Allah katanya. Lalu dibikinlah domba gitu, lembu emas. Karena bangsa Mesir dulu menyembah lembu gitu. Bangsa Mesir menyembahnya lembu. Jadi bangsa Israel tinggal berapa ratus tahun di Mesir, pikir ya itulah Tuhan Allahnya. Jadi mereka memaksa Harun, Nabi Harun itu ya, untuk membuat lembu dari emas gitu. Ya Harun karena didesak-desak ya, ini pendiriannya kurang bagus ya Harun itu. Sayang dia, seorang pemimpin yang pendiriannya bisa didesak-desak sama anak buah. Jadi Harun bilang itu karena bangsa Israel, kita mau punya Tuhan Allah sendiri katanya. Kamu yang bikin katanya, yang seperti yang diajarkan di Mesir aja katanya. Lalu dibikinlah patung lembu emas gitu. Jadi Harunnya tuh nurutin aja, dia pemimpin yang kurang tegas ya. Padahal kan dia udah tahu Tuhan Allah itu bukan patung gitu. Tapi Harun kurang tegas ya pendiriannya. Jadi nurutin aja. Apa dia takut juga ya sama rakyat ya. Jadi dibikinkan patung lembu emas. Ya yang bagus lah gitu. Nah, ya Harunnya tuh dari mana itu bahannya? Dia minta dari rakyat, kalau kamu mau punya Tuhan sendiri, ngumpulin ya. Ayo, emas-emas yang ada kamu itu keluarin gitu. Jadi satu orang sedikit ya. Akhirnya membuat patung lembu yang cukup besar, nah itu emas gitu. Nah sesudah jadi, lalu diserukanlah ya, inilah Tuhan Allahmu katanya, yang membawa kamu keluar dari Mesir. Kurang ajar nggak mereka itu ya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dibikin ganti seperti lembu emas gitu. Jadi begitu Tuhan Allah melihat itu, tadinya kan dikasih tuh 10 hukum, ditulis dalam 2 loh batu gitu. 10 hukum gitu. Ya aku inilah Yahweh Allahmu yang membawa kamu keluar dari negeri Mesir, dari tempat perbudakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan seterusnya 10 hukum itu. Musa tadinya dengan sukacita bawa tuh 2 loh batu itu ya. Tapi begitu sampai kepada bangsa Israel yang sedang rame-rame, ada apa rame-rame itu? Harun nurutin aja itu kemauan mereka. Ya Harun sih nggak dibilang ikut berbuat begitu, tapi sebagai pemimpin ya harus ada ketegasan ya, sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan gitu. Gitu. Jadilah itulah akhirnya
Iya. Bangsa Israel tenggelam di dalam penyembahan berhala plus dosa perzinahan. Begitu Musa turun, murka dia. Itu itu rupanya kesucian Tuhan sudah mengisi hatinya Musa ya. Tapi dengan cara yang gimana ya, apa berlebihan gitu ya. Jadi begitu Musa turun, dia pakai pedang itu dibasmi, udah dihabisin aja. Ngamuk itu Nabi Musa. Ngamuk. Itu ceritanya. Terus sesudah itu kan akhirnya jadi pada takut juga. Terus diserahkan kepada pemimpin-pemimpin, ya diatur lah gitu. Dan ininya dibakar, patung lembu emas dibakar. Lalu sudah dibakar, dijadikan tepung itu ya, halus, suruh makan tuh, dipaksa, suruh paksa itu debu emas itu ya, suruh dipaksa. Nah, sesudah dihukum, Musa kembali lagi menghadap Tuhan, gitu. Itu 2 loh batu yang isi 10 hukum itu udah dihancurin sama Musa waktu turun itu. Iya. Jadi akhirnya dia bawa lagi gantinya 2 loh tapi nggak ada isi. Lalu minta Tuhan menuliskan lagi. Jadi itu kisahnya, jadi 10 hukum Allah, 10 hukum Yahweh yang diberikan kepada bangsa Israel itu tulisan Tuhan. Nggak tahu sekarang sudah nggak ada kali ya. Sekarang kemungkinan sudah nggak ada. Kan itu pernah ditaruh di Bait Allah. Iya. Tapi Bait Allah itu kan kemudian dihancurkan oleh bangsa Babil itu. Iya. Kemudian dihancurkan lah, hancur lebur. Iya. Gitu. Atau ada yang menafsirkan mungkin 10 hukum Allah itu sudah dibawa kembali ke sorga. Iya. Gitu. Itu nggak jelas ya keterangannya. Iya. Iya. Nah itu ceritanya. Jadi yang dihukum mati juga banyak gitu. Iya. Ya orang sekarang bilang kok kejam sekali, itu seolah-olah Tuhan itu kejam. Di sini ada pelajaran yang sangat penting. Tuhan Allah itu bukan hanya maha kasih atau penyayang, tapi Tuhan Allah itu juga maha suci, maha kudus, benci dosa luar biasa. Iya. Jadi Tuhan Allah menghukumlah orang-orang yang menyembah berhala waktu itu. Nah kalau zaman sekarang, kenapa katanya Tuhan Allah tidak menghukum orang-orang yang menyembah berhala? Kalau sekarang ini kan zaman anugerah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Jadi manusia dikasih kelonggaran sampai ada waktunya mereka mendengar tentang hukum Tuhan, tentang anugerah Allah gitu. Jadi ini masa anugerah Allah, masa kesabaran Allah sekarang. Nah itu kisahnya. Jadi 10 hukum itu betul-betul dari Tuhan Allah yang hidup, bukan dari keagamaan, gitu. Bukan dari pemimpin agama, tapi dari Tuhan Allah sendiri. Itu keagamaan itu tidak semuanya karangan manusia. Kebanyakan agama dan keagamaan itu memang bikinan manusia. Tetapi kalau agama Yahudi ini asal-usulnya itu dari Yahweh, Tuhan Allahnya bangsa Israel. Itu bukan karangan manusia. Ceritanya agama Musa itu ya, agama perjanjian lama itu terus dipelihara secara rinci. Di zaman Yesus maka Tuhan Allah melihat percuma katanya, ini hanya ritual-ritual aja korban dosa. Gitu. Maka itu firman Allah yang bersama-sama dengan Allah itu menjelma menjadi manusia Yesus untuk mengadakan penebusan seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Israel, gitu. Karena apa? Karena ini sangat berharga. Ini adalah penjelmaan firman Allah. Jadi bukan hanya menebus umat pilihan Israel, tapi terbuka kepada segala bangsa, gitu. Ya. Jadi makanya itu tirai Bait Allah. Di tirai Bait Allah itu waktu Yesus disalibkan ya, itu tirai Bait Allah tiba-tiba robek dari atas ke bawah. Oh iya. Itu apa tandanya? Sekarang sudah tidak berlaku lagi itu
ritual perjanjian lama itu. Bagi Tuhan sudah nggak ada artinya. Ya. Karena sudah ada korban dosa, Yesus. Gitu. Sebab untuk apa itu korban domba disembelih, sapi disembelih, atau burung disembelih ya? Itu nggak ada artinya. Itu karena orang sudah main-main dengan apa korban-korban dosa. Ya sekarang kan ada juga ya orang Kristen ya yang pura-pura bertobat menangis gitu ya, minta darah Yesus menyucikan. Padahal dia hanya pura-pura. Ada juga ya, itu sangat disayangkan ya kalau ada orang Kristen yang begitu. Ya tapi orang munafik kan dari dulu sampai sekarang ada aja. Di lingkungan Kristen juga kan, itu ada aja. Nah, itulah kisahnya. Tetapi jadi sejarah ini dicatat dengan teliti oleh bangsa Israel itu supaya manusia sekarang ini bisa belajar bahwa Tuhan Allah sejati itu memang ada, bukan dongeng. Karena dicatat oleh bangsa Israel itu, ya dicatat. Dan bangsa Israel itu kalau mencatat itu teliti dan tidak boleh ada yang hilang, itu, dan tidak boleh ditambah. Nah, kemudian firman Allah yang sejati itu menjelma menjadi manusia Yesus. Mulailah kisah perjanjian baru, gitu. Ya. Jadi itu Tuhan Allah melalui perjanjian lama memberitahukan kehendaknya, lalu digenapi dalam perjanjian baru oleh darah Yesus, penjelmaan dari firman Allah. Gitu. Karena darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Hanya penjelmaan dari firman Allah menjadi manusia Yesus. Jadi sekarang diberitakan Injil kepada segala bangsa. Siapa yang mau bertobat, percaya Tuhan Yesus, dosa kesalahannya bisa dihapus. Asal bertobatnya sungguh-sungguh. Dan terima Yesus sebagai juru selamat dalam hati. Ada hidup baru, ada hidup baru. Kalau tidak ada hidup baru, bohong. Itu munafik, gitu. Ya, biar punya jabatan keagamaan. Kalau tidak mengalami hidup baru dari Roh Kudus, tidak bisa masuk ke sorga. Gitu. Itu ketentuan Alkitabnya. Begitu, Pak Alfa. Supaya kebenaran ini juga disampaikan kepada segala bangsa. Ya, sekarang pakai bahasa Indonesia. Mungkin nanti diterjemahkan bahasa Inggris. Baik Sobat Alpetra, nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya karena waktu yang juga tidak mencukupi ya. Terus saksikan pengajaran dari Om Yan supaya kita bertambah wawasan dan juga memahami Alkitab dengan benar. Iman kita pun menjadi semakin benar dan kuat. Baik Om, terima kasih atas waktunya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha.